haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Kami doa segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, sukacita, mujizat. Siapapun yang hadir yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan kemenangan pasti Tuhan nyatakan. Dan tiba saatnya kami bawa hati kami terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Bapa. Kami doa biar kiranya Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami doa hamba-Mu diurapi, disucikan, dilayakkan. Kami percaya hati dan pikiran hamba-Mu seturut kehendak Tuhan. Dan kami percaya dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa, hamba-Mu diurapi, dipakai luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Ini anak-anak-Mu Bapa, berkatilah dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama berikan senyuman dulu. Senyuman awal bulan, senyumannya para sultan. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang, kiri kanan depan belakangmu. Udah, memang wajah-wajah baru gajian. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, anak Tuhan selalu sukacita dalam segala keadaan, amin. Bilang sama kanan kirimu sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan saya senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak boleh Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara, Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Salah satu ayat yang sering kali banyak orang Kristen kayak takut bacanya saudara. Tapi saya percaya saudara semua yang hadir, saudara dewasa rohani. Amin. Yuk kita buka Matius 7, saya 21, saudara 22, 23 kita baca sama-sama. Saudara yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, saya 21, saudara 22, 23 kita sama-sama demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22 silakan. Ayat 23 sama-sama 3. Ya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat. Sekali lagi, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat.
Haleluya. Saya mau bilang saudara, ini sebuah teguran keras. Dan saya mau bilang saudara, ayat ini adalah mengingatkan setiap kita bahwa di akhir zaman, apalagi buat saudara dan saya, jangan lagi jadi orang Kristen yang setengah-setengah. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa, apalagi orang Kristen yang suam-suam kuku. Tetapi anak-anak Tuhan, saudara dan saya harus jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Sama-sama bilang sama saya, sungguh-sungguh. Sama-sama bilang sama saya, Kristen sejati. Amin. Kenapa? Karena di akhir zaman orang yang gak sejati, orang yang gak sungguh-sungguh, orang yang suam-suam kuku dikatakan apa? Wahyu 3 ayat 16. Sama-sama kita baca. Wahyu 3 ayatnya yang ke-16. 3, iya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin ataupun panas, aku akan memuntahkan engkau dari apa? Saya mau bilang saudara, kalau suam-suam kuku, kalau tidak sungguh-sungguh, kalau bicara tentang orang Kristen yang mohon maaf tidak sejati, kita akan dimuntahkan di akhir zaman saudara. Dan saya mau bilang saudara, ini peringatan yang serius dan yang sangat menjadikan ada banyak orang Kristen zaman sekarang. Ya memang ngakunya Kristen, memang di KTP Kristen, tapi sekali lagi cuman jadi Kristen KTP. Di KTP-nya Kristen, bahkan tulisannya bukan cuma Kristen tetapi Kristen. Satu level di atas Kristen. Tapi kelakuannya nggak kayak orang Kristen saudara. Ada banyak orang ngakunya Kristen tapi Kristen jadi-jadian saudara. Kadang jadi Kristen kadang enggak saudara. Bahkan ada orang Kristen zaman sekarang, Kristen yang cuma tampilan saudara. Jadi secara tampilan Kristen banget, dari ujung kaki sampai ujung sampai ujung kepala salib semua. Tinggal disalib yang belum saudara. Persis toko buku Immanuel lagi jalan saudara. Tapi kelakuannya nggak Kristen. Saya mencatat di sini saudara, hati-hati saudara, anak Tuhan harus sungguh-sungguh. Tapi mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, biar ajalah orang Pak Pendeta, kan keselamatan itu masing-masing. Saya mau bilang saudara nggak bisa. Kenapa? Karena yang pertama tugas kita adalah pergilah, jadikanlah apa? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, perintah amanat agung. Dan yang kedua, kita harus paham konsep Kristen yang sejati supaya jadi bahan evaluasi diri. Jangan-jangan saudara dan saya, kita pikir kita Kristen sejati, kita pikir kita Kristen yang original, ternyata KW. Saudara bisa bayangkan ya, saudara pakai tas aja misalnya ya. Saudara pikir saudara beli asli, mahalnya minta ampun, from France. Mereknya Hermes. Cara ngomongnya harus gitu ya. Saya perampatan Ciamis, Prancis. Hermes. Saudara bangga pakainya. Tiba-tiba ada orang yang tahu bareng dan dia bilang begini, Inang, itu bukan asli, itu bukan Hermes. Hanya itu haleluya. Atau hanya itu horas Pak. Itu bukan bikin di Prancis, bikinnya di Tambun. Saya mau bilang saudara pasti kagetnya luar biasa, betul ya. Itu baru konteksnya tas. Gimana kalau konteksnya keselamatan? Kita pikir kita Kristen sejati yang pasti selamat. Tapi ketika masa pengangkatan Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Wow. Gak apa-apa ya, hari ini khotbahnya agak keras sedikit saudara. Saya percaya ini momen paling pas. Karena orang kalau baru habis gajian gak sensitif biasanya saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, hati-hati saudara, anak Tuhan harus menjadi Kristen yang sejati. Sama-sama bilang sama saya, Kristen sejati. Dan itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya jadi Kristen yang sejati, Kristen yang sungguh-sungguh. Kapanpun waktu Tuhan kita akan terangkat dan pesta di sorga. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa ciri Kristen yang sejati saudara? Ini tema kita. Yang pertama saya mencatat, Kristen yang sejati adalah pribadi atau orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya hidup benar.
Kita buka 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Saya berusaha untuk memperlambat ritme khotbah saya. Karena minggu lalu ada yang bilang, Pak, saya sih bisa ngikutin, Pak. Oma saya udah sesak napas. Oke. Saya. Yuk sama-sama kita baca. 3. Iya. Barang siapa bahwa ia ada dalam dunia, di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti apa? Sekali lagi 3, ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Yohanes 14 ayat 6 sama-sama. 3, ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak. Saya mencatat di sini saudara, Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus adalah jalan kebenaran itu sendiri. Orang yang mengaku dirinya Kristen sejati pasti berjalan dalam kebenaran. Berjalan dalam kebenaran artinya apa saudara? Tidak berbuat dosa. Karena dosa bahasa aslinya hamartia. Hamartia salah sasaran, salah jalan. Artinya apa? Hidup dalam dosa. Jadi ketika seseorang dia bilang, oh saya adalah Kristen sejati, artinya apa? Setiap langkahnya adalah langkah dalam jalan kebenaran. Sama-sama bilang, sama saya melangkah dalam kebenaran. Sama-sama bilang, sama saya hidup benar. Karena Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Artinya apa? Kita menjauhkan diri kita dari dosa. Ini penting untuk kita pahami. Ada banyak orang Kristen dia bilang apa? Oh saya Kristen sejati tapi dosa jalan terus. Shalom. Ada banyak orang Kristen sejati. Ngakunya begitu karena dia rajin gereja. Tapi dosa jalan terus. Hari Minggu haleluya. Senin sampai Sabtu halilintar dia saudara. Iya kan? Saya mau bilang mohon maaf ya. Saya akan ajak saudara untuk punya pemahaman yang benar. Iblis nggak takut saudara ke gereja. Shalom. Jangan saudara pikir kalau saudara ke gereja, kalau kita ke gereja, terus iblis langsung ketakutan. Enggak. Karena selama kau bikin dosa jalan terus, dia tahu endingnya kau akan bersama dengan dia nongkrong di neraka. Dan nggak perlu susah-susah cari api di sana. Yang kemarin muka-muka asbak di neraka api ada di mana-mana, nggak perlu bawa korek. Ya, oh Pak, saya ke gereja Pak. Saya mau bilang ya, iblis juga ke gereja. Saya suka ekspresi itu. Dari tadi pagi setiap saya sebut statement ini ada banyak orang suka. Saya ajak saudara dengan pemahaman yang benar. Saya bisa pertanggungjawabkan statement saya. Yang setuju dengan statement saya, iblis juga ke gereja, boleh angkat tangan. Banyak juga ternyata. Yang nggak setuju, mana mungkin iblis ke gereja, boleh angkat tangan. Oke, ada. Yang iblis boleh angkat tangan. Ya kali aja kan ada. Saya mau bilang ya. Iblis juga ke gereja. Makanya saya pernah nanya kan, lebih banyak iblis di mana? Di gereja apa di diskotik? Wah itu kayak di gereja. Ini Pak samping saya, iblis dia Pak. Tapi itu suamimu Bu. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, iya dong. Ngapain iblis ke diskotik? Udah iblis semua di sana. Ya, terserah mau tersinggung atau enggak. Tapi sebagai mantan alumni saya tahu dunia kegelapan. Enggak bangga, enggak usah tepuk tangan. Buat apa? Di dalam dunia kegelapan itu iblis pun mungkin dia lihat, oh Tuhan. Gua aja iblis enggak gitu-gitu amat, oh Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, iblis lebih banyak di gereja. Jadi kalau saudara bilang, Pak, saya ke gereja, makanya saya Kristen sejati, iblis juga ke gereja. Tapi tujuannya beda. Orang Kristen ke gereja cari Tuhan, walaupun ada juga yang cari jodoh sih sebenarnya ya. Iya dong, wajah-wajah jomblo tuh dari depan sini kelihatan bentuk J. Bukan Yesus, bukan, jomblo. Sepanjang ibadah bukannya dengerin khotbah. Udah kayak ayam. Sampai pengerja gereja bingung, ini apa copet?
Tapi nggak apa-apa kan. Utamanya cari Tuhan. Orang Kristen ke gereja cari Tuhan. Iblis ke gereja ganggu orang Kristen. Ya. Dan saya mau bilang ya, iblis lebih banyak di gereja. Jadi kalau saudara nggak sungguh-sungguh, saudara lagi nyembah, iblis tiup. Aduh, habis ini bakmi enak nih. Mie gomak enak nih. Oh, singgah lapo enak nih. Iya kan? Saudara kalau nggak sungguh-sungguh lagi doa, iblis tiup. Coba lihat opung di sana, alisnya beda kiri kanan. Makanya jangan bangga kalau kau ke gereja. Jangan bilang, oh saya Kristen sejati karena saya ke gereja. Iblis juga ke gereja. Pak, tapi saya pakai kalung salib. Iblis juga ada yang pakai kalung salib, betul? Dari mana dasarnya? Film Falak itu? Iya. Iya kan? Bahkan Mongol stres pakai kalung salib juga. Di film Gereja Setan, betul ya? Saya mau bilang sekali lagi saudara, jangan bangga Pak, tapi saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mohon maaf, kenyataannya iblis juga percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saya suka lagi ekspresi ini. Ada yang, ini pendeta sesat kayaknya. Pertanyaan saya, benar nggak statement saya? Iblis percaya nggak Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Percaya, karena dia menyaksikan sendiri keilahiannya. Dia dikalahkan dalam karya kayu salib, betul ya? Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau saudara lihat, makanya yang diserang oleh antikris cuma satu nama. Siapa? Yesus. Karena hanya dalam Yesus ada keselamatan kekal. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi kalau percaya Yesus Juru Selamat, iblis juga percaya. Tapi yang membedakan adalah iblis tidak hidup dalam kebenaran. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau kita bilang kita Kristen sejati, hiduplah dalam apa? Kebenaran. Karena saya mau bilang saudara, jadi Kristen gak cukup. Kalau saudara dosa jalan terus, kau akan tetap ke neraka. Sekalipun kau jadi jemaat, sekalipun kau jadi pelayan gereja, even kau hamba Tuhan, kalau dosa jalan terus, pada hari terakhir Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Amin kayak apa kayak itu. Udah semangat. Terlalu keras ya. Nggak usah ulang-ulang, nggak mau. Tidak ada maaf bagimu. Tapi iya loh saudara. Makanya gembala sidang kita selalu bilang apa saudara? Ayo berjuang. Beliau sudah lihat namanya bersama ibu gembala tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Tapi tetap beliau berkata apa? Ayo berjuang. Jaga hidupmu, jaga perbuatanmu, jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perbuatan. Kenapa? Karena hidup dalam kebenaran satu-satunya jalan yang akan membawa kita pada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Makanya kalimat yang luar biasa saudara, dari seorang hamba Tuhan namanya Chuck Carlson, dia bilang begini saudara, Anda tidak dapat menjalani hidup Anda selain dengan berjalan dalam kebenaran. Cara Anda sama pentingnya dengan tujuan Anda. Kalau kita tujuannya sorga, kalau kita tujuannya kekekalan, maka jalan satu-satunya hanyalah jalan kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, Kristen sejati. Bilang sama yang ngomong, hidup dalam kebenaran. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Yang kedua, apa ciri Kristen sejati? Yang kedua, memiliki kasih yang tulus. Sama-sama bilang sama saya mengasihi. Sama-sama bilang sama saya kasih yang tulus. 1 Yohanes 4 ayat 8 sama-sama kita baca. 3, ya, barang siapa ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah, sekali lagi, sebab Allah adalah. Yohanes 13 ayat 35 sama-sama. 3, ya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu apa? Saya mau bilang saudara, Kristen sejati pasti memiliki kasih. Karena Allah adalah kasih. Sama-sama bilang sama saya, Allah adalah kasih. Amin. Kalau kita bilang kita Kristen sejati, harusnya kita punya kasih. Dan saya mau bilang kasih yang sejati tidak pilih kasih.
Makanya saya ketika diundang di TV Fan ditanya, Pendeta Marcel dukung siapa? Israel atau Palestina? Darah Yesus. Tapi dengan tegas saya bilang, saya berdiri atas nama kemanusiaan. Sekalipun ada orang Kristen pro ke sini, ada orang Kristen pro ke sana, Kristen sejati menghargai setiap jiwa dari kubu manapun dia, saudara. Makanya firman Tuhan ajar bukan cuma kasihilah sesamamu manusia saja, tetapi kasihilah musuhmu. Orang yang baik sama kita, kita kasih gampang, gak perlu jadi Kristen. Tapi orang yang sudah jahat sama kita, kita kasih mereka, itu baru namanya Kristen sejati. Amin. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jadi mari anak Tuhan, orang Kristen sejati, milikilah kasih. Mulai dari rumah tangga. Shalom bapak-bapak. Kasihilah istrimu. Amin ibu-ibu. Shalom ibu-ibu. Kasihilah suamimu. Amin bapak-bapak. Ada banyak kadang-kadang saudara, istri-istri harus mengemis kasih dari suaminya. Sampai istrinya harus nanya, Pak, Papa masih sayang gak sih sama mama? Karena gak semesra dulu lagi. Sampai istrinya nyanyi, kau bukan yang dulu lagi. Padahal waktu masih pacaran, dikit-dikit suaminya nyanyi, kalau ada 9 nyawa. Kucing meren. Opung-opung tahu lagunya ya. Opung gaul, haleluya. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ada banyak istri-istri kadang-kadang itu sampai ngemis nanya, Pak, Papa sayang gak sih sama mama? Papa tuh udah gak mesra lagi. Istri tetangga setiap kali suaminya berangkat kerja, suaminya selalu cium kening istrinya. Suaminya bilang, Ma, bukannya Papa nggak mau, Papa juga mau lakukan itu, tapi kan Papa nggak kenal siapa istrinya. Yang ketawa IQ-nya di atas 100. Yang nggak ketawa ketahuan. Darah Yesus. Yang nggak ngerti tanya sama yang ngerti. Haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, yalah, kasihilah istrimu Pak, kasihilah suamimu. Kadang-kadang ada banyak suami-suami kalau orang lain dia kasih, istrinya sendiri nggak dia kasih. Orang lain mau royal, mau apa. Istri sendiri, wah nggak ada kasih-kasihnya. Sama juga, kebalik juga begitu. Ada banyak wanita-wanita kalau depan orang lain baiknya minta ampun, suami sendiri galaknya minta ampun. Apa kau? Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, bicara tentang kasih juga tidak selamanya diaplikasikan dengan cara yang lemah lembut saudara. Maksudnya apa? Ada saat dimana kasih juga harus diaplikasikan dengan ketegasan. Sama-sama bilang sama saya ketegasan. Coba kita buka Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat yang 19 sama-sama. 3, ya barang siapa? Ia ku tegur dan ku, sebab itu relakanlah hatimu dan kataku hajar bahasa aslinya adalah paideo. Artinya apa saudara? Mendidik dengan punishment atau hukuman. Makanya dalam terjemahan yang lain bilang begini saudara, aku menegur dan apa? Menghukum orang yang ku kasihi. Jangan kira karena mengasihi terus kita lembek terus, enggak. Tuhan pun dalam menerapkan kasihnya ada ketegasan di sana. Amin. Saya mau bilang saudara, misalnya dalam hubungan rumah tangga, saya mau bilang, Pak, kalau istrimu salah Pak, jangan karena, oh Pak saya mengasihi dia Pak, silakan Mama mau boros foya-foya nggak apa-apa, walaupun uang habis, silakan Mama nanti Papa pinjol. Nah gitu. Tegur dia Pak, Mama tidak boleh. Hentikan paket-paket itu. Hentikan Shopee COD. Lepaskan roro belalang pelap itu Mama. Iya dong, tegur dengan kasih. Jangan kau sebagai istri suamimu udah aneh-aneh sama kuntilanak. Aku mengasihi Bu Papa, nggak apa-apa silakan.
kayak gitu, tegur dia. Papa, kalau papa tidak berhenti, neraka bagianmu papa. Ingat pesan gembala sidang, jaga kekudusan. Kalau tidak, kau akan dibuang ke neraka. Kalau suamimu marah, kalau istrimu marah, bilang pendetamu yang suruh. Ingat nama saya, Elfri Sirait. Jangan pendeta Marcel, jangan. Elfri Sirait. Kalau ada yang rekam, hapus, jangan diupload. Udah 3 kali saya ngomong begini, Pak Elfris tahu. Pas ketemu, shalom pendeta, tadi omongin saya ya. Oh, haleluya. Oh enggak Pak Pendeta Elfris, biasa jemaat suka fitnah. Oh enggak. Saya mau bilang sekali lagi saudara, teguran yang nyata jauh lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Amin. Shalom anak muda. Tak selamanya orang yang menegurmu itu membencimu. Malah justru kadang-kadang teman kita yang peduli sama kita yang berani untuk tegur kita dengan keras, saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, ayat 6 bilang begini. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi kalau kau lagi ditegur, artinya apa? Kau dikasih, begitupun sebaliknya. Kalau kau sungguh-sungguh mengasihi, tegurlah. Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, sama-sama bilang sama saya, Kristen sejati adalah Kristen yang memiliki kasih. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, Imam Musi boleh siap-siap. Yang ketiga, apa ciri Kristen yang sejati? Yang ketiga, menghasilkan buah-buah roh. Sama-sama bilang sama saya, buah-buah roh. Sama-sama bilang sama saya, menghasilkan buah roh. Amin. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Sama-sama. 3. Iya. Akulah dan kamulah. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah yang sejati. Yang dimaksudkan di sini adalah yang paling utama, buah-buah roh. Kristen sejati adalah Kristen yang menghasilkan buah-buah roh. Karena dari buahnya lah saudara dan saya akan dikenal dunia. Kalau kita bilang kita Kristen sejati, kalau hidup kita tapi sekali lagi hidup kita nggak berkenan, nggak sesuai dengan buah-buah roh ini, saudara, orang akan bertanya-tanya, Kristen kok gitu ya? Kok Kristen gitu ya? Kok Kristen korupsi ya? Ada yang nanya sama saya, Pak Pendeta, kok orang Kristen bisa korupsi? Apakah karena dia nggak punya Roh Kudus dalam hatinya? Makanya saya kasih jawabannya di YouTube saya. Sengaja saya nggak kasih tahu di sini supaya saudara nonton di YouTube saya. Promosi. Penasaran ya? Sekali lagi saya mau bilang saudara, iya. Orang Kristen yang sejati terlihat dari buah-buah rohnya. Buat apa kita ngomong-ngomong segala macam tapi kehidupan kita nggak menghasilkan buah-buah roh. Tindakan kita bicara lebih keras daripada perkataan kita, saudara. Apa buah-buah roh? Galatia 5, 22-23 dikatakan apa? Tetapi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Setiap orang punya masalah yang berbeda-beda. Setiap orang punya kekurangan yang berbeda-beda. Kita evaluasi diri kita, apa yang kurang. Buah roh mana yang kurang daripadaku? Kasihnya kah? Karena kadang-kadang ada banyak orang ketika di gereja saling mengasihi. Nyanyinya aja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dengan kasih Tuhan. Cukup sampai di situ. Di gereja baru keluar pintu senggolan dikit. Bukan yang di sini, di alam sutra.
Mau keluar parkiran, macet-macet dikit, lama dikit karena orang depan belum isi kartu e-tolnya, bayar pakai e-tol. Klakson, didit, woi! Yang di dalam bukannya sabar, dia buka jendela juga. Apa lu? Oh, haleluya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran nih. Orang Ambon, Batak, Manado, Papua, kita kan memang ada darah-darah Petrus ya nih. Buah-buah roh kesabaran nih harus nih. Sabar. Saya ngerti. Tapi saya punya teknik, saudara. Jadi kalau saudara udah darah tinggi nih, udah naik nih, udah emosi di jalan, disalip atau di apa, tiba-tiba udah naik. Udah apa yang merasuki tangan sudah buka jendela. Dan suara urat sudah diubun-ubun, teriak aja, God bless you. Tuhan memberkati. Malaikat kamu. Marah boleh, tapi jangan berbuat dosa. Semoga ini bukan pengajaran sesat ya. Kesetiaan. Kesetiaan. Shalom anak muda. Dari muda belajar setia. Jangan pikir, oh Pak kan aku masih muda. Prinsip aku koleksi, seleksi, baru resepsi. Hei. Ada banyak anak muda zaman sekarang, mohon maaf ya. Nggak laki, nggak perempuan sama. Hatinya udah kayak asrama. Rame banget. Setia. Udah punya pacar, masih dekat sama laki-laki lain. Pacarnya marah. Sayang, kamu jangan begitu. Aku sama dia cuma temen. Kenapa? Emang sama pacarmu sekarang nggak berawal dari teman? Ya. Like foto wanita. Saya mau bilang buat para pria, jangan like foto wanita di Instagram, di TikTok. Nggak usah like. Karena perselingkuhan berawal dari like. Habis itu, hai. Halo dek. Betul para wanita? Sama wanita juga jangan like itu foto-foto pria-pria six pack. Betul para pria? Biar adil. Charles Spurgeon dia bilang begini, saudara. Kita tidak akan bisa menjadi pemenang jiwa jika tidak berbuah dalam hidup kita sendiri. Bagaimana kita dapat melayani Tuhan dengan bibir kita jika kita tidak melayani Dia dengan hidup kita? Hidup kita harus berbuah. Sebagai penutup, Matius 7 ayat 19. Pastikan kegiatan atau keadaan yang berbuah ini terus menerus sampai selama-lamanya. Jangan berhenti. Jangan bilang, oh ya Pak, saya punya kemurahan hati. Saya pernah dulu memberkati orang Pak, 27 tahun yang lalu Pak. Terus ayat terakhir kita, karena begini, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam. Jadi pastikan sebagai Kristen sejati terus menghasilkan buah, terus menerus secara konsisten, supaya sekali lagi orang bisa melihat, bisa merasakan buah-buah roh dalam kehidupan setiap kita. Melalui kehidupan setiap kita banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Kristen yang sejati menghasilkan buah-buah roh. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.